Angin sore meniup lembut tirai jendela satu-satunya di ruang tengah rumah kontrakan kami. Aku sedang melipat sisa cucian kering, pekerjaan remeh yang kulakukan setiap hari untuk menenangkan pikiran, ketika suara deheman Pak Pos di depan pagar membuatku berhenti. Sebuah surat, katanya. Bukan surat biasa. Amplopnya tebal, berwarna krem dengan kilau keemasan di tepinya. Wangi melati samar tercium darinya. Wangi yang sudah lama tidak kuhirup. Tanganku gemetar saat menerimanya. Di bagian depan, tertulis dengan huruf kaligrafi yang indah, kepada yang terhormat, Ibu Andini dan keluarga. Keluarga. Sebuah kata yang terasa seperti lelucon pahit. Keluargaku hanya terdiri dari aku dan Lara, putri kecilku yang kini sedang asyik menggambar di sudut ruangan. Dengan jantung berdebar, kubuka perekatnya perlahan. Kertas di dalamnya lebih tebal lagi, dengan tekstur halus yang terasa asing di jemariku yang terbiasa dengan pekerjaan kasar. Aku membacanya. 2 nama terpampang besar di tengah-tengah. Fiona Anindita dan Bagaskara Prawira. Bagas. Nama itu seperti sambaran petir di sore yang tenang. Duniaku seakan berhenti berputar. Napasku tercekat di tenggorokan. Bagas, mantan suamiku, ayah dari putri kecilku, akan menikah lagi. Aku membaca tanggalnya, hanya 2 minggu dari sekarang. Semuanya terasa begitu cepat, begitu nyata, dan begitu menyakitkan. Kenangan itu datang tanpa bisa dicegah, menyerbu pertahananku seperti air bah. Bukan kenangan manis saat kami pertama bertemu atau saat ia mengucapkan janji suci di hadapanku. Yang datang adalah kenangan-kenangan pahit di akhir pernikahan kami. Suara Ibu Ratih, ibunya Bagas, yang selalu terdengar tajam dan merendahkan di telingaku. Kamu itu tidak sepadan, Endin, katanya suatu malam di meja makan, saat aku baru saja menyajikan makan malam sederhana. Bagas itu anakku satu-satunya, pewaris keluarga. Dia butuh pendamping yang bisa mengangkat derajat keluarga, bukan yang hanya bisa memasak di dapur dan mengurus anak. Kamu itu beban. Saat itu, aku menatap Bagas, memohon dengan mataku agar ia membelaku. Tapi yang kulihat hanya wajah lelah dan tatapan yang menghindar. Sudah, Bu. Hanya itu yang ia katakan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada kata-kata yang menenangkanku. Di malam itu, aku tahu aku sedang berjuang sendirian. Tekanan itu terus berlanjut. Setiap hari, setiap minggu, Ibu Ratih tak pernah lelah membandingkanku dengan anak-anak temannya yang sukses, yang menikah dengan pengusaha, yang bisa memberikan mobil dan rumah mewah untuk orang tua mereka. Sementara aku hanya seorang guru honorer dengan gaji pas-pasan. Cinta saja tidak cukup untuknya. Cinta kami tidak cukup untuk melawan ambisinya. Akhirnya Bagas menyerah. Aku ingat betul hari itu. Hujan turun deras, seolah langit ikut menangisi nasibku. Ia pulang kerja lebih awal, membawa 2 koper besar. Ia tidak berani menatap mataku. Maafkan aku, Andini, ucapnya lirih. Aku tidak kuat lagi. Ibu benar. Mungkin kita memang tidak seharusnya bersama. Aku tidak bisa terus-terusan melawan keinginannya. Aku tidak menangis di hadapannya. Air mataku sudah kering. Aku hanya menatapnya. Kosong. Bagaimana dengan Lara? Tanyaku. Aku akan tetap jadi ayahnya. Aku akan menafkahinya. Janjinya. Janji yang hanya sebagian ia tepati. Dan kini, ia akan menikah dengan Fiona Anindita. Aku tidak kenal namanya, tapi dari kemewahan undangan ini, aku bisa menebak siapa dia. Dia pasti perempuan pilihan Ibu Ratih. Perempuan kaya raya yang dianggap bisa mengangkat derajat keluarga. Perempuan yang bukan beban. Wah, surat apa ini, Ma? Cantik sekali. Suara Lara menyentakkanku dari lamunan pahit. Ia sudah berdiri di sampingku, menatap undangan di tanganku dengan mata berbinar. Ia mengambilnya dari tanganku yang masih lemas. Jari-jari mungilnya menelusuri ukiran bunga di tepi kartu. Ini dari siapa, Ma? Tanyanya lagi. Aku menelan ludah, mencoba mencari suara yang tepat. Dari Papa, sayang. Mata Lara membulat. Papa.
Serunya gembira. Ia memang jarang bertemu ayahnya. Bagas hanya datang sebulan sekali, itu pun hanya sebentar, membawakan mainan atau makanan ringan, lalu pergi lagi dengan 1000 alasan. Tapi bagi Lara, papanya tetaplah pahlawan. Papa mau apa? MA? Kok kirim surat? Ia mengeja nama di undangan itu dengan terbata-bata. Bagas, ini kan nama papa. Papa mau menikah lagi ya, MA? Tanyanya dengan kepolosan yang menghancurkan hatiku. Apa nanti Lara boleh punya adik? Pertanyaan itu, begitu lugu dan tanpa dosa, terasa seperti ribuan jarum yang menusuk jantungku. Bagaimana aku harus menjawabnya? Bagaimana aku harus menjelaskan padanya bahwa pernikahan baru ayahnya adalah alasan mengapa keluarga kecil kami hancur? Sebagian diriku ingin merobek undangan ini menjadi kepingan kecil, membakarnya hingga menjadi abu, dan melupakan semuanya. Aku ingin berteriak, menangis, dan mengutuk takdir. Aku ingin melindungi Lara dari dunia orang dewasa yang kejam ini. Tapi kemudian aku menatap wajahnya. Wajah penuh harap. Ia tidak tahu apa-apa tentang sakit hati, tentang pengkhianatan, tentang martabat yang diinjak-injak. Yang ia tahu hanyalah ia punya seorang ayah, dan ayahnya akan mengadakan pesta. Jika aku tidak datang, apa yang akan dipikirkan orang-orang? Mereka akan mengira aku pecundang yang patah hati. Mereka akan mengira aku masih mengharapkannya. Ibu Ratih dan keluarga barunya akan tersenyum menang. Dan yang terpenting, apa yang akan kupatakan pada Lara nanti? Bahwa ibunya terlalu pengecut untuk menghadapi masa lalunya? Bahwa ia harus menyembunyikan statusnya sebagai anak dari pernikahan pertama ayahnya? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku akan datang. Bukan untuk Bagas. Bukan untuk mencari perhatian. Aku akan datang untuk Lara. Aku akan datang untuk menunjukkan pada putriku bahwa tidak ada yang salah dengan diri kami. Kami bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Aku akan datang dengan kepala tegak. Aku akan menunjukkan pada mereka semua, terutama pada Ibu Ratih, bahwa perempuan yang ia sebut beban ini bisa berdiri di atas kakinya sendiri, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kuambil napas dalam-dalam, mengusir semua keraguan. Kupasang senyum di wajahku, senyum yang kupaksakan demi Lara. Iya, sayang, kataku dengan suara yang kuusahakan terdengar ceria. Papa akan menikah, dan tentu saja kita akan datang ke pestanya. Kita akan kasih selamat untuk Papa. Lara bersorak gembira, melompat-lompat kecil sambil masih memegang undangan mewah itu. Melihatnya sebahagia itu, aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar. Meskipun aku sadar, melangkahkan kaki ke pesta itu akan terasa seperti berjalan di atas bara api. Tapi demi Lara, aku akan menyeberanginya. 2 minggu berlalu secepat kedipan mata. Hari itu akhirnya tiba. Hari pernikahan Bagas. Matahari pagi bersinar cerah. Cahayanya menerobos masuk melalui celah gorden, seolah mengejek kegelapan yang menyelimuti hatiku. Semalaman aku tidak bisa tidur. Bayangan masa lalu dan kecemasan akan apa yang terjadi nanti terus berputar di kepalaku. Pagi itu, aku sengaja membuat sarapan kesukaan Lara, nasi goreng dengan telur mata sapi. Aku ingin memulai hari ini dengan sesuatu yang normal, sesuatu yang menyenangkan untuknya, sebelum kami melangkah ke dalam situasi yang sama sekali tidak normal. MA, nanti di pesta Papa ada kue yang besar sekali kan? Tanya Lara sambil mengunyah makanannya dengan semangat. Seperti di film kartun itu. Aku tersenyum tipis. Mungkin saja, sayang. Nanti kita lihat ya. Setelah sarapan, ritual persiapan dimulai. Ini bukan persiapan untuk merayakan, melainkan persiapan untuk berperang. Medan perangnya adalah gedung pernikahan mewah, dan senjataku adalah martabat dan ketegaran. Aku membuka lemari pakaian kami yang kecil. Isinya tidak banyak. Sebagian besar adalah pakaian sehari-hari dan seragam mengajarku. Aku tidak punya gaun pesta. Untuk apa? Hidupku kini hanya berputar antara rumah, sekolah, dan pasar. Mataku tertuju pada sebuah gaun batik lawas. Warnanya sudah sedikit pudar, tapi motifnya indah. Aku ingat,
Ini adalah gaun yang kupakai saat acara 7 bulanan kehamilan Lara. Bagas memujiku habis-habisan hari itu. Mengatakan aku adalah ibu hamil tercantik di dunia. Kenangan itu terasa manis sekaligus menyakitkan. Tidak, aku tidak akan memakai gaun ini. Aku tidak ingin membawa kenangan apapun ke sana. Pilihanku jatuh pada sebuah gaun terusan sederhana berwarna biru gelap. Panjangnya selutut, lengannya 3/4, tanpa hiasan apapun. Aku membelinya setahun yang lalu untuk menghadiri acara perpisahan kepala sekolah. Gaun ini tidak mewah, tidak mencolok, tapi sopan dan elegan. Gaun ini memancarkan pesan yang ingin kusampaikan. Aku hadir, aku menghormati acara ini, tapi aku tidak datang untuk bersaing atau mencari perhatian. Aku datang dengan harga diriku yang utuh. Selanjutnya adalah giliran Lara. Inilah bagian yang paling penting. Aku ingin putriku terlihat cantik, terlihat terawat, terlihat bahagia. Aku tidak ingin seorang pun berbisik-bisik dan mengasihaninya. Aku mengeluarkan gaun terbaik yang ia miliki. Sebuah gaun berwarna putih gading dengan pita kecil di pinggang. Gaun itu adalah hadiah ulang tahunnya yang kelima dari almarhumah ibuku. Wow, gaun putri! Seru Lara gembira saat melihatnya. Aku membantunya memakai gaun itu, lalu menyisir rambutnya yang hitam legam dan tebal, persis seperti rambut Bagas. Aku mengepangnya dengan rapi, menambahkan sebuah jepit rambut berbentuk kupu-kupu kecil. Lara berputar-putar di depan cermin, tampak begitu cantik dan polos. Hatiku terasa hangat sekaligus perih melihatnya. Ia begitu bersemangat untuk bertemu ayahnya, tanpa tahu kerumitan apa yang melingkupi pertemuan itu. Nanti Lara mau bilang apa sama papa? Tanyanya sambil menatap pantulan wajahku di cermin. Aku berjongkok di belakangnya, memegang kedua bahunya. Bilang saja, "Selamat ya, papa." Lara ikut senang. Kalau sama tante yang nikah sama papa. Bilang juga, "Selamat ya, tante." Oke, jawabnya patuh. Nanti di sana jangan nakal ya, sayang. Lanjutku lagi, mengulang pesan yang sama. Kita hanya sebentar. Setelah kasih selamat, kita langsung pulang. Kita tidak usah makan banyak-banyak di sana, karena mama sudah masak enak di rumah. Aku berbohong. Aku tidak memasak apa-apa. Aku tahu nafsu makanku akan hilang begitu menginjakkan kaki di sana. Aku hanya ingin kami segera pergi dari tempat itu secepat mungkin. Setelah kami berdua siap, kami berdiri berdampingan di depan cermin tua yang sedikit buram di kamarku. Aku melihat pantulan kami, seorang ibu dengan gaun sederhana dan seorang anak perempuan dengan gaun putri. Kami mungkin tidak terlihat kaya, tapi kami terlihat utuh. Kami adalah sebuah tim. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Aku merias wajahku dengan riasan tipis, hanya untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mataku akibat kurang tidur. Aku memoleskan lipstik berwarna netral, lalu memaksakan seulas senyum. Senyum itu tidak mencapai mataku, tapi cukuplah untuk menipu dunia. Oke, jagoan mama sudah siap? Tanyaku pada Lara. Siap, jawabnya lantang. Kami memesan taksi online. Sepanjang perjalanan, Lara tak henti-hentinya berceloteh, menunjuk gedung-gedung tinggi dan mobil-mobil yang lalu lalang. Sementara aku hanya bisa menatap keluar jendela dengan pikiran kosong. Setiap putaran roda mobil terasa seperti membawaku semakin dekat ke jurang kenangan. Aku teringat saat-saat dulu, duduk di boncengan motor Bagas, memeluk pinggangnya erat, tertawa di sepanjang jalan. Kini, aku duduk di kursi belakang taksi, seorang diri, menuju hari di mana ia akan mengikat janji dengan perempuan lain. Semakin dekat tujuannya, jantungku berdegup semakin kencang. Aku bisa melihat gedung hotel bintang 5 yang menjulang tinggi di kejauhan. Karangan bunga ucapan selamat berjejer rapi di sepanjang jalan masuk. Semuanya tampak begitu megah, begitu sempurna. Dunia yang sangat berbeda dengan duniaku. Kita harus kuat, Endin. Bisikku pada diriku sendiri. Ini semua demi Lara. Tunjukkan pada mereka kalau kamu baik-baik saja. Aku mengulang kalimat itu seperti mantra di dalam hati. Taksi akhirnya berhenti tepat di depan lobi utama yang dilapisi karpet merah.
Beberapa petugas hotel dengan seragam rapi membukakan pintu untuk kami. Saat aku melangkah keluar sambil menggandeng tangan Lara, aku merasa seperti seorang prajurit yang turun di medan perang. Napasku terasa berat, kakiku sedikit gemetar. Tapi saat kurasakan genggaman tangan mungil Lara di tanganku, aku menemukan kekuatanku kembali. Aku menatapnya, dan ia balas menatapku dengan senyumnya yang paling manis. Senyum itulah alasanku berada di sini. Senyum itulah yang akan membuatku melewati hari ini. Dengan kepala tegak, aku menuntun putri kecilku melewati pintu kaca yang besar, masuk ke dalam pesta pernikahan ayahnya. Begitu kami melangkah melewati pintu kaca, dunia seakan berubah. Udara dingin dari pendingin ruangan yang terpusat langsung menerpa kulit kami. Sebuah kontras yang tajam dari hawa panas di luar. Wangi bunga lili dan mawar yang menyengat memenuhi udara, begitu pekat hingga terasa menyesakkan. Di atasku, lampu-lampu kristal raksasa menggantung seperti gugusan bintang beku, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan yang maha luas. Alunan musik dari kuartet gesek di sudut ruangan terdengar lembut, mengiringi dengungan percakapan ratusan orang. Aku merasa seperti baru saja mendarat di planet lain. Di sini, semua orang tampak bersinar. Para pria mengenakan setelan jas mahal dan kemeja batik sutra yang licin. Para wanita, dalam balutan kebaya modern dan gaun malam yang berkilauan, berjalan anggun dengan perhiasan yang gemerlap di leher dan pergelangan tangan mereka. Aku merapatkan genggaman tanganku pada Lara. Gaun biru sederhanaku, yang beberapa saat lalu terasa cukup pantas, kini terasa seperti seragam orang biasa yang salah masuk ke istana raja. Aku merasa telanjang di tengah keramaian. Kami berjalan perlahan, mencari tempat untuk berlabuh. Beberapa pasang mata mulai mengenali wajahku. Seorang ibu, yang dulu tetangga kami, matanya melebar sesaat sebelum ia menyunggingkan senyum kaku dan canggung. Ia mengangguk sekilas, lalu cepat-cepat berbalik dan berbisik pada teman di sebelahnya. Aku tidak perlu mendengar apa yang mereka katakan. Aku bisa merasakannya. Tatapan mereka seperti jarum-jarum kecil yang menusuk punggungku. Rasa kasihan, rasa ingin tahu, dan mungkin sedikit cemoohan. Aku menegakkan kepalaku lebih tinggi, berpura-pura tidak melihat, berpura-pura tidak peduli. Kemudian, aku melihatnya. Ibu Ratih. Ia berdiri tak jauh dari panggung utama, dikelilingi oleh teman-teman sosialitanya. Ia terlihat seperti ratu di singgasananya. Kebayanya berwarna merah marun, dipenuhi payet yang berkilauan di setiap gerakannya. Sanggulnya ditata tinggi dan sempurna, lehernya dihiasi kalung berlian yang menyilaukan mata. Saat matanya menangkap sosokku, tidak ada keterkejutan di sana. Yang ada hanyalah seulas senyum tipis yang penuh kemenangan. Senyum yang seolah berkata, "Lihat, inilah yang seharusnya dimiliki anakku. Inilah dunia kami. Dan kau tidak akan pernah menjadi bagian darinya." Ia tidak bergerak, tidak menyapa. Ia hanya menatapku dari kejauhan, tatapan dingin yang menilai penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu berhenti sejenak pada sosok mungil Lara di sampingku, sebelum akhirnya kembali memusatkan perhatian pada teman-temannya. Di sebelahnya, Bapak Hartono, mantan ayah mertuaku, terlihat sedikit gelisah. Ia melihatku, mengalihkan pandangannya, lalu melihatku lagi, seolah bingung harus bersikap bagaimana. Tapi seperti biasa, ia hanya bayangan dari istrinya yang dominan. Rasa panas menjalar di pipiku. Penghinaan itu lebih menyakitkan daripada cacian langsung. Aku ingin berbalik, menarik Lara, dan lari dari tempat ini. Tapi aku tidak bisa. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Dan pada saat itulah, aku melihat mereka. Di dekat pintu masuk utama, di area penyambutan tamu, Bagas dan Fiona berdiri berdampingan. Bagas tampak gagah dalam setelan jas berwarna abu-abu gelap yang dijahit khusus untuknya. Ia tersenyum, menyalami tamu-tamu penting, tapi aku mengenali senyum itu. Senyum profesional yang tidak mencapai matanya. Ada ketegangan di rahangnya, sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh orang yang pernah hidup bersamanya selama bertahun-tahun. Di sampingnya, Fiona adalah gambaran kesempurnaan. Gaun pengantinnya yang berwarna putih gading tampak begitu megah,
dengan ekor yang menjuntai anggun di lantai marmer. Rambutnya disanggul modern, dihiasi tiara kecil yang berkilauan. Ia cantik, tidak bisa kupungkiri. Ia memiliki aura percaya diri dan ketenangan yang berasal dari kehidupan yang mapan dan terjamin. Mereka memang terlihat serasi, seperti pangeran dan putri dari negeri dongeng. Sebuah pemandangan yang seharusnya indah, namun terasa seperti sayatan pisau di hatiku. "Papa!" Pekikan nyaring Lara memecah lamunanku. Suaranya yang polos dan penuh semangat berhasil menarik perhatian beberapa orang di sekitar kami. Ia melihat ayahnya, dan naluri seorang anak langsung mengambil alih. Ia menarik-narik tanganku, mencoba melepaskan diri, ingin berlari ke dalam pelukan ayahnya. "Papa! Itu Papa, Ma!" Serunya lagi, lebih kencang. Suara Lara sampai ke telinga Bagas. Kepalanya menoleh cepat ke arah kami. Untuk sesaat, topeng profesionalnya luntur. Matanya membelalak kaget. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi rumit yang tidak bisa kubaca. Ada rasa bersalah, ada keterkejutan, dan untuk sekejap, aku bersumpah aku melihat kilatan rindu di matanya saat ia menatap Lara. Ia membuka mulutnya, hendak mengatakan sesuatu. Tubuhnya bahkan sudah bergerak setengah langkah ke arah kami. Tapi kemudian, sebuah tangan yang lentik dan terawat mendarat dengan lembut di lengannya. "Kena." Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum pada Bagas, tetapi sentuhannya adalah sebuah penegasan. Sebuah klaim kepemilikan. Pada saat yang bersamaan, Ibu Ratih, yang entah sejak kapan sudah berada di dekat mereka, mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga putranya. Momen itu pun pecah. Bagas membeku di tempatnya. Pertarungan batin terlihat jelas di wajahnya. Ia menatap kami sekali lagi, tatapan yang penuh ketidakberdayaan. Sebelum akhirnya ia hanya bisa memberikan anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah pengakuan yang begitu minim, begitu menyedihkan. Lalu ia kembali memalingkan wajahnya, kembali memasang senyum profesionalnya, dan menyalami tamu berikutnya seolah kami tidak pernah ada. Duniaku runtuh saat itu juga. Bukan karena sakit hatiku sendiri, tapi karena melihat api kegembiraan di mata Lara perlahan meredup. Wajahnya yang tadi cerah kini berubah bingung dan kecewa. "Kok Papa nggak kesini, Ma?" bisiknya. Suaranya bergetar. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku segera berjongkok, menyamakan tinggiku dengannya, dan memaksakan sebuah senyum. "Papa sibuk sekali, sayang. Lihat kan, banyak sekali tamunya," kataku sepelan mungkin, mencoba melindungi hatinya yang mungil. "Nanti kalau Papa sudah tidak sibuk, Papa pasti cari Lara. Sekarang, kita cari tempat duduk dulu ya. Kita minum jus. Aku harus segera membawanya pergi dari pemandangan ini. Aku harus mencari sudut yang aman, tempat di mana kami bisa menghilang dari tatapan semua orang." Dengan sisa kekuatan yang kumiliki, aku menggandeng tangannya dan berjalan menjauh dari pusat keramaian. Kami menyusuri tepi ruangan, melewati meja-meja bundar yang penuh dengan orang-orang yang tertawa dan bercengkrama, merasa semakin kecil dan semakin tak terlihat. Akhirnya, aku menemukan sebuah meja kosong di sudut paling belakang, sedikit tersembunyi di balik pilar besar dan rangkaian bunga yang menjulang tinggi. Tidak ada yang memperhatikan kami di sini. Aku menarik kursi untuk Lara, lalu duduk di kursi di sebelahnya, merasa seperti seorang pengungsi yang baru saja menemukan tempat berlindung sementara dari badai. Dadaku terasa sesak, seolah ada beban berat yang menghimpitnya. Aku baru berada di tempat ini kurang dari 15 menit, tapi rasanya tenagaku sudah terkuras habis. Di sudut terpencil ini, kami seperti berada di pulau kami sendiri. Hiruk-pikuk pesta terasa sedikit menjauh, menjadi kebisingan latar yang tidak lagi menusuk telinga. Untuk beberapa saat, aku hanya duduk diam, mencoba mengatur napas dan menenangkan jantungku yang masih berdebar kencang. Lara, setelah kekecewaan sesaatnya, kini mulai teralihkan perhatiannya. Matanya yang besar dan penuh rasa ingin tahu mengamati taplak meja yang halus, garpu dan pisau perak yang berkilauan, dan gelas-gelas kristal yang tinggi. Seorang pramusaji datang menawarkan minuman. Aku memesan jus jeruk untuk Lara dan segelas air putih untukku.
Aku tahu aku tidak akan bisa menelan apapun selain itu. Dari tempatku duduk, aku memiliki pandangan yang cukup luas ke seluruh penjuru ruangan, namun aku sendiri relatif tersembunyi. Aku menjadi seorang pengamat yang tak terlihat. Aku melihat Ibu Ratih yang bergerak dengan anggun dari satu meja ke meja lain, menyapa para tamu penting, wajahnya berseri-seri dengan kebanggaan yang tak terhingga. Ia seperti sutradara yang sedang menikmati pertunjukan mahakaryanya. Aku melihat keluarga besar Fiona, sekelompok orang dengan penampilan yang sama-sama berkelas, berbicara dengan gestur yang percaya diri. Mereka adalah sebuah klan, sebuah dinasti, dan hari ini adalah hari penegasan kekuatan mereka melalui penyatuan dengan keluarga Bagas. Rasa terasing yang aneh menyelimutiku. Aku merasa seperti sedang menonton sebuah film tentang kehidupan orang-orang yang tidak kukenal. Sulit dipercaya bahwa aku pernah menjadi bagian dari keluarga itu. Sulit dipercaya bahwa pria yang berdiri di atas panggung sebagai pusat perhatian itu adalah pria yang sama yang pernah mendengkur di sampingku setiap malam. Pria yang pernah kumandikan saat ia demam tinggi. Pria yang menangis di bahuku saat ayahnya sakit. Pria itu terasa begitu jauh sekarang, seperti orang asing. MC di atas panggung memulai acara dengan suara yang ceria dan bersemangat. Ia melontarkan lelucon, memuji kedua mempelai, dan menceritakan kisah pertemuan mereka yang sudah direkayasa sedemikian rupa hingga terdengar seperti takdir. Sebuah penyatuan cinta sejati antara dua keluarga terpandang, katanya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti tamparan bagiku. Cinta sejati, keluarga terpandang. Kata-kata itu adalah alasan mengapa aku dibuang. Andini? Ya ampun, ini benar kamu. Sebuah suara yang familiar membuatku tersentak. Aku menoleh dan melihat Rini, seorang teman lama yang dulu cukup dekat denganku dan Bagas. Ia berdiri di samping mejaku, menatapku dengan ekspresi kaget yang berlebihan. Rini, sapaku, mencoba tersenyum ramah. Apa kabar? Aku baik. Ya Tuhan, aku nggak menyangka kamu bakal datang. Katanya dengan nada yang terlalu keras, menarik perhatian beberapa orang di meja sebelah. Kamu kuat banget ya, salut aku. Pujiannya terasa seperti belati yang dibungkus sutra. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Aku datang untuk Lara, jawabku singkat, berharap ia mengerti. Tapi Rini tidak pernah menjadi orang yang peka. Ia menarik kursi dan duduk di hadapanku tanpa diundang. Lara sudah besar ya sekarang, cantik kayak mamanya. Katanya sambil mencubit pipi Lara, yang dijawab dengan sedikit rengekan oleh putriku. Jadi, gimana kabarmu sekarang, Endin? Masih ngajar di SD itu? Tinggal di mana sekarang? Rentetan pertanyaan itu terasa seperti interogasi. Aku baik, Rin. Masih ngajar. Kami tinggal di dekat sekolah. Jawabku seadanya, menjaga nada suaraku tetap datar. Oh, syukurlah kalau baik-baik saja. Katanya, matanya memindai penampilanku, seolah mencari-cari tanda-tanda penderitaan. Lihat deh, Bagas bahagia banget ya hari ini. Cocok banget dia sama Fiona. Kamu tahu kan, Fiona itu putri tunggalnya Pak Haryono, yang punya real estate di mana-mana itu. Beruntung banget Bagas. Setiap kalimatnya adalah tusukan yang disengaja. Ia sedang memamerkan pengetahuannya, sekaligus menggarisbawahi kegagalanku. Aku hanya tersenyum tipis, tidak memberikan reaksi yang ia harapkan. Semoga mereka bahagia, ucapku tulus, karena sebagian dari diriku memang mendoakannya. Pembicaraan orang dewasa ini jelas membuat Lara bosan. Ia mulai menggoyang-goyangkan kakinya, menarik-narik ujung gaunku. Lara bosan, bisiknya. Lara mau lihat panggung. Lampunya bagus, warna-warni. Matanya tertuju pada panggung pelaminan yang kini dimandikan cahaya lampu sorot. Bagi seorang anak berusia 6 tahun, tempat itu pasti terlihat seperti negeri ajaib. Sebentar ya, sayang, kataku, mencoba menenangkannya. Untungnya, Rini akhirnya pamit setelah merasa tidak mendapatkan drama yang ia cari. Tapi kepergiannya digantikan oleh seorang kenalan lain, Budiana, rekan mengajarku dulu. Ia orang yang baik dan tulus. Ia mendekat dengan senyum hangat. Andini, apa kabar? Saya turut prihatin denganmu.
Tapi saya juga salut kamu datang hari ini. Kamu ibu yang hebat. Kata-katanya yang tulus terasa seperti balsam di atas luka. Kami berbincang sejenak. Ia menanyakan kabar ibuku yang memang sedang kurang sehat. Perhatianku teralih sepenuhnya padanya selama beberapa menit. Aku menjawab pertanyaannya, menjelaskan kondisi ibuku, dan berterima kasih atas perhatiannya. Itu adalah interaksi manusiawi yang normal dan singkat. Namun, interaksi singkat itulah yang menjadi celah. Saat Bu Diana akhirnya pamit dan aku kembali menoleh ke arah Lara, kata-kataku terhenti di tenggorokan. Lara, ayo kita. Kursi di sebelahku kosong. Jantungku serasa berhenti berdetak. Rasa panik yang dingin langsung menjalari seluruh tubuhku. Mataku liar memindai area sekitar meja. Tidak ada. Aku berdiri, memutari pilar, melihat ke kolong meja. Kosong. Di mana dia? Ratusan wajah asing di sekelilingku seolah kabur menjadi satu. Kebisingan pesta tiba-tiba terasa memekakan telinga. Napasku menjadi pendek dan cepat. Lara? Panggilku pelan, nyaris berbisik. Kemudian, mataku secara naluriah tertarik ke satu-satunya tempat yang menjadi pusat perhatian Lara sejak tadi. Mataku menyisir dekorasi bunga, set alat musik, dan para panitia yang berlalu lalang. Dan di sanalah aku melihatnya. Hanya sekejap. Kilatan gaun putih gading yang menghilang di balik sebuah speaker hitam yang besar di sisi panggung. Darahku seakan surut dari wajah. Putriku ada di atas panggung. Sendirian. Dan tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Saat kesadaran menghantamku, dunia di sekelilingku seakan melambat. Alunan musik dari kuartet gesek yang tadinya terdengar anggun kini berubah menjadi melodi yang menegangkan. Musik latar dari sebuah mimpi buruk. Kakiku terasa seperti jeli, menolak untuk menopang berat tubuhku. Di mana Lara? Kilatan gaun putih di balik speaker itu terus terbayang di mataku. Ia ada di panggung. Rasa panik yang dingin dan tajam menusuk ulu hatiku, membuatku sulit bernapas. Aku harus ke sana. Aku harus mengambilnya sebelum terjadi sesuatu. Sebelum ada yang melihatnya. Aku mulai bergerak, menerobos kerumunan orang. Perjalananku dari sudut belakang ruangan menuju panggung terasa seperti melintasi lautan manusia. Aku harus melewati meja demi meja yang penuh sesak. Orang-orang sedang asyik berbincang, tertawa, menikmati hidangan pembuka. Sama sekali tidak menyadari badai yang bergemuruh di dalam diriku. Permisi, bisikku. Suaraku nyaris tidak terdengar. Aku menabrak kursi seorang bapak, membuat minumannya sedikit bergoyang. Maaf, Pak, maaf. Ia menoleh dengan tatapan jengkel yang langsung melembut saat melihat wajahku yang pucat dan panik. Aku tidak berhenti untuk menjelaskan. Aku terus berjalan. Mataku terpaku lurus ke arah panggung. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku bisa merasakan tatapan beberapa orang yang heran melihatku bergerak tergesa-gesa. Seorang wanita dengan gaun sederhana yang tampak begitu gelisah di tengah pesta yang gemerlap. Sementara itu, di atas panggung, Lara sedang berada dalam dunianya sendiri. Baginya, panggung ini adalah taman bermain paling menakjubkan yang pernah ia lihat. Lantainya yang licin dan berkilauan memantulkan cahaya lampu seperti air kolam di malam hari. Rangkaian bunga raksasa di pilar-pilar pelaminan menjulang tinggi seperti pohon-pohon di hutan ajaib. Ia menyentuh kelopak bunga mawar putih, merasakan teksturnya yang lembut. Ia melihat kabel-kabel hitam tebal yang melata di lantai, tampak seperti ular-ular jinak yang sedang tidur. Ia bergerak dengan gesit dan senyap, keahlian yang dimiliki semua anak kecil saat sedang menjelajahi tempat baru. Tubuhnya yang mungil membuatnya mudah bersembunyi di balik properti panggung. Sebuah speaker besar menjadi benteng persembunyiannya. Dari sana, ia bisa mengintip ke arah penonton tanpa terlihat. Ia melihat lautan manusia, dan di tengah-tengah panggung, ia melihat ayahnya. Papanya terlihat seperti raja. Berdiri di tempat yang paling terang, dikelilingi banyak orang, memakai baju yang sangat bagus. Tapi papanya tidak melihatnya. Papanya sibuk tersenyum pada orang lain. Lara merasa kecil dan jauh. Ia ingin papanya melihatnya. Ia ingin papanya tahu bahwa ia ada di sini.
Matanya kemudian tertuju pada sebuah benda di atas meja kecil di sudut panggung. Benda itu berwarna perak, berkilauan saat terkena cahaya lampu. Sebuah mikrofon. Ia sering melihat benda itu di televisi. Para penyanyi cantik memegangnya. Lalu suara mereka menjadi besar dan terdengar oleh semua orang. Mungkin, jika ia bisa memegang benda itu, suaranya juga akan menjadi besar. Mungkin papanya akan mendengarnya. Di bawah panggung, aku semakin dekat. Aku sudah berhasil melewati kerumunan utama dan kini berada di area yang sedikit lebih longgar di dekat panggung. Aku bisa melihat tangga kecil di sisi panggung yang digunakan oleh para panitia. Hatiku sedikit lega. Aku bisa naik dari sana tanpa harus melintasi bagian depan. Aku bisa mengambil Lara diam-diam. Para panitia sendiri tampak sibuk. Mereka berlari kecil ke sana kemari dengan walkie-talkie di tangan, berkoordinasi untuk acara selanjutnya. Prosesi akad nikah akan segera dimulai. Fokus mereka tertuju pada pintu masuk utama, tempat para penghulu dan rombongan keluarga inti akan berjalan masuk. Tidak ada satupun dari mereka yang menaruh perhatian pada sisi panggung yang remang-remang, tempat seorang anak kecil sedang menjalankan misi rahasianya. Tepat saat kakiku menginjak anak tangga pertama yang dingin, Lara berhasil mencapai tujuannya. Ia berdiri di depan mimbar kecil tempat mikrofon itu diletakkan. Ia harus sedikit berjinjit untuk menggapainya. Tangannya yang mungil dan lembut menggenggam badan mikrofon yang terasa dingin dan berat. Ia mengangkatnya dengan susah payah. Benda itu terasa aneh di tangannya. Ia memeriksanya dengan teliti. Ada sebuah tombol kecil yang menonjol. Tombol itu mirip dengan tombol di mainan robotnya. Di mainannya, jika tombol itu digeser, robotnya akan menyala dan mengeluarkan suara. Dengan logika seorang anak yang sederhana, ia melakukan hal yang sama. Ia menggeser tombol itu ke atas. Terdengar bunyi, klik, yang sangat pelan, yang langsung hilang ditelan alunan musik. Aku sudah menaiki beberapa anak tangga. Aku kini bersembunyi di balik tirai tebal yang menjadi dekorasi panggung. Aku bisa melihat punggung kecil Lara dengan jelas. Ia hanya berjarak beberapa meter dariku. Lara, bisikku putus asa. Sayang, sini nak, sama mama. Suaraku terlalu pelan. Alunan biola dan cello yang syahdu menenggelamkan panggilanku. Lara tidak mendengarku. Ia terlalu fokus pada mainan barunya. Ia mengangkat mikrofon itu ke depan mulutnya, meniru gaya penyanyi yang pernah ia lihat. Ia belum tahu apa yang akan ia katakan. Ia hanya ingin mencoba. Ia ingin memanggil papanya. Ia ingin perhatian dari pria yang berdiri di tengah panggung itu. Pria yang ia rindukan setiap hari. Ia menarik napas. Bibir mungilnya terbuka. Di saat yang bersamaan, musik dari kuartet gesek mencapai nada terakhirnya. Lagu itu selesai. Sang MC, dari seberang panggung, memberi isyarat tangan kepada mereka. Musik berhenti total, menciptakan sebuah jeda. Sebuah jeda yang sempurna sebelum acara inti dimulai. Sebuah jeda hening yang menunggu untuk diisi. Dan Lara, putri kecilku, akan mengisinya. Aku berlari kecil, mengulurkan tanganku, mencoba menggapai gaunnya. Tapi aku terlambat. Keheningan. Itulah yang pertama kali datang. Setelah nada terakhir dari biola memudar, sebuah keheningan yang penuh penantian menyelimuti seluruh ballroom. Ratusan pasang mata tertuju ke panggung, menunggu MC memulai prosesi akad nikah yang sakral. Para tamu menahan napas. Para panitia berdiri siaga di posisi mereka. Itu adalah momen hening yang agung dan hikmat. Namun, keheningan itu pecah. Bukan oleh suara MC yang berat dan berwibawa. Sebuah bunyi, kerak, yang diikuti oleh decitan melengking yang tajam tiba-tiba menyalak dari sistem pengeras suara, membuat beberapa tamu tersentak kaget dan menutup telinga mereka. Suara itu menusuk dan tidak pada tempatnya. Semua orang saling berpandangan, bingung. Lalu, setelah decitan itu hilang, sebuah suara lain muncul. Suara yang jernih, kecil, dan begitu polos. Cek, cek. Suara itu menggema, memantul dari dinding ke dinding, mengisi setiap sudut ruangan yang megah. Papa, Papa dengar suara Lara. Seluruh ballroom membeku.
Waktu seolah berhenti. Ratusan kepala serempak menoleh ke arah sumber suara, ke arah panggung. Siapa itu? Suara anak kecil? Bisikan-bisikan mulai merambat seperti api di rumput kering. Anak siapa itu? Kok bisa ada di panggung? Apa ini bagian dari acara? Di atas panggung, reaksi yang terjadi jauh lebih dramatis. Sang MC, yang hendak meraih mikrofonnya sendiri, berdiri mematung dengan tangan tergantung di udara. Fiona, sang mempelai wanita, senyum sempurnanya goyah. Matanya bergerak liar, mencari sumber suara yang menginterupsi hari bahagianya. Bapak Hartono dan keluarga Fiona tampak sama bingungnya. Tapi tidak dengan Bagas dan Ibu Ratih. Wajah Bagas langsung berubah pucat seperti kertas. Ia mengenal suara itu. Suara itu adalah bagian dari jiwanya. Ia memutar tubuhnya dengan gerakan patah-patah. Matanya memindai setiap jengkal panggung. Dan di sanalah ia melihatnya. Sesosok gadis kecil dalam gaun putih gading, berdiri di dekat mimbar samping, memegang mikrofon dengan kedua tangannya yang mungil. Lara, putrinya. Seketika, seluruh darah seakan tersedot dari wajahnya. Di sampingnya, wajah Ibu Ratih yang tadinya berseri-seri karena bangga, kini mengeras menjadi topeng horor. Matanya membelalak. Ia tahu persis apa arti kehadiran anak itu di sana, di saat seperti ini. Ini adalah bencana. Aku sendiri terpaku di tangga samping panggung, setengah tersembunyi di balik tirai. Tanganku yang tadi terulur kini jatuh lemas ke sisi tubuh. Sudah terlambat. Semua orang sudah melihatnya. Aku tidak bisa melakukan apa-apa selain menyaksikan mimpi terburukku menjadi kenyataan. Lara, di dunianya yang polos, tidak menyadari dampak yang telah ia timbulkan. Yang ia tahu hanyalah rencananya berhasil. Semua orang diam. Semua orang memperhatikannya. Dan yang terpenting, papanya sedang menatap lurus ke arahnya. Akhirnya, ia mendapatkan perhatian penuh dari ayahnya. Dengan dorongan kepercayaan diri itu, ia melanjutkan perkataannya. Ia tidak berteriak. Ia hanya berbicara seperti biasa. Tapi mikrofon di tangannya mengubah kata-kata itu menjadi sebuah proklamasi yang didengar oleh semua orang. Ia menyuarakan pertanyaan yang selama ini membebani pikiran kecilnya. Sebuah penggalan percakapan orang dewasa yang ia dengar tanpa sengaja dan tidak pernah ia lupakan. Papa, Lara cuma mau tanya. Ia berhenti sejenak, mengambil napas. Matanya yang besar dan jernih menatap lurus ke arah ayahnya yang berdiri membeku. Dulu Lara pernah dengar Oma Ratih bilang ke Papa, ceraikan saja Andini, dia cuma beban keluarga. Nanti Mama carikan istri baru yang kaya raya biar hidupmu enak. Setiap kata terdengar begitu jelas, begitu lugas, begitu menghancurkan. Papa, apa benar Mama dan Lara itu beban buat Papa? Bom itu telah meledak. Pertanyaan itu, yang diucapkan dengan kepolosan total, tanpa sedikit pun niat jahat, menghantam ruangan itu dengan kekuatan ribuan palu godam. Pertanyaan itu mengoyak selubung kemewahan dan kepura-puraan pesta ini, dan menelanjangi sebuah kebenaran yang busuk dan menyakitkan di hadapan ratusan saksi. Keheningan yang terjadi setelahnya berbeda dari keheningan sebelumnya. Ini bukan keheningan yang hikmat. Ini adalah keheningan yang pekat, berat, dan penuh dengan keterkejutan. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bernapas. Semua orang terpana, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Kamera videografer yang tadinya fokus pada wajah Fiona, kini berputar dan melakukan zoom in pada wajah mungil Lara, mengabadikan momen yang akan menghancurkan sebuah reputasi keluarga. Fiona menatap dari Lara, ke Bagas, lalu ke Ibu Ratih. Wajahnya yang cantik kini pucat dan tegang. Dongeng indahnya baru saja berubah menjadi sebuah drama murahan yang memalukan. Ia menatap Bagas, menuntut penjelasan. Tapi pria di sampingnya itu tidak lagi bisa melihatnya. Mata Bagas terkunci pada Lara. Pertanyaan putrinya bergema di dalam kepalanya. Membongkar paksa semua rasa bersalah yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Ia melihat wajah Lara yang penuh harap, menunggu jawaban. Ia teringat wajah Andini yang tegar saat ia meninggalkannya. Ia teringat semua janji yang ia ingkari. Beban. Kata itu menghantamnya.
Ia telah membiarkan ibu dan anaknya dicap sebagai beban. Pertahanannya hancur. Dinding kokoh yang ia bangun di sekeliling hatinya runtuh seketika. Isak tangis yang tertahan akhirnya lolos dari tenggorokannya. Sebuah suara serak yang penuh penderitaan. Bahunya berguncang hebat. Ia tidak bisa lagi berdiri tegak. Kakinya lemas. Dan ia jatuh berlutut di atas panggung yang megah itu. Air mata mengalir deras di pipinya. Di hadapan calon istri barunya, di hadapan ratusan tamu terhormat, di hadapan seluruh dunia, Bagaskara Prawira menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Dan Lara, putri kecilku, masih berdiri di sana, memegang mikrofon. Wajahnya kini diselimuti kebingungan, melihat reaksi dahsyat yang ditimbulkan oleh pertanyaannya yang begitu sederhana. Ia tidak mengerti mengapa papanya menangis. Ia tidak mengerti mengapa semua orang menatapnya. Ia hanya ingin sebuah jawaban. Suara isak tangis Bagas yang pecah dan menyedihkan adalah hal yang memecahkan mantra keheningan di dalam ruangan. Suara itu, yang diperkuat oleh mikrofon Lara yang belum sepenuhnya mati, terdengar begitu mentah dan penuh penderitaan. Suara seorang pria dewasa yang hancur lebur. Suara itu menyadarkan semua orang bahwa apa yang baru saja mereka saksikan bukanlah bagian dari skenario. Ini adalah sebuah tragedi keluarga yang tersaji secara langsung. Dan kemudian, efek dominonya dimulai. Semua mata tertuju pada Ibu Ratih. Wanita yang beberapa menit lalu tampak begitu berkuasa dan agung, kini berdiri kaku seperti patung lilin. Warna wajahnya berubah dalam hitungan detik. Dari merah padam karena marah, menjadi putih pualam yang mengerikan. Kata-kata cucunya sendiri, yang diucapkan di depan ratusan saksi, telah menjadi vonis mati bagi harga dirinya. Seluruh bangunan kebanggaan dan status sosial yang ia bangun dengan susah payah selama puluhan tahun, kini runtuh menjadi debu di hadapannya. Ia membuka mulutnya, mungkin untuk berteriak, mungkin untuk menyangkal. Tapi tidak ada suara yang keluar. Tangannya yang gemetar terangkat, mencengkeram dadanya. Matanya yang tadi menatap tajam, kini berputar ke atas hingga hanya bagian putihnya yang terlihat. Ia terhuyung ke belakang. Kakinya yang lemas tak mampu lagi menopang tubuhnya. Dengan sebuah erangan pelan, ia ambruk ke lantai panggung yang dingin. Kebaya merah marunnya yang mewah terhampar di sekelilingnya seperti genangan darah. Ratih! Bapak Hartono berteriak panik. Ia yang selama ini hanya menjadi penonton pasif, kini tersentak. Ia bergegas menghampiri istrinya yang tergeletak tak sadarkan diri. Ratih, bangun! Panggil dokter. Teriaknya pada siapa saja yang bisa mendengar. Ia berlutut di samping istrinya, menepuk-nepuk pipinya. Tapi saat ia menatap wajah pucat istrinya, lalu beralih menatap putranya yang masih menangis terseduh-seduh, dan kemudian pada cucunya yang menjadi sumber malapetaka ini, kenyataan itu menghantamnya dengan keras. Semua kebohongan, semua rekayasa, semua kekejaman yang selama ini ia diamkan, kini meledak di wajahnya. Rasa syok dan teror atas kehancuran nama baik keluarganya membuatnya lemas. Kakinya kehilangan kekuatan. Ia tidak pingsan seperti istrinya, tapi ia merosot ke lantai, duduk bersimpuh di samping tubuh istrinya dengan tatapan kosong dan napas yang terengah-engah. Ballroom yang tadinya senyap, kini meledak dalam kekacauan. Bisikan-bisikan berubah menjadi gumaman riuh. Orang-orang mulai berdiri dari kursi mereka, mencoba melihat pemandangan tragis di atas panggung dengan lebih jelas. Beberapa orang, tanpa rasa malu, mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam. Kami telah berubah dari tamu undangan menjadi tontonan, sebuah skandal terpanas di kota. Di tengah kekacauan itu, Fiona berdiri seperti pilar garam. Gaun pengantinnya yang indah kini terasa seperti kostum dalam sebuah pertunjukan yang salah. Dongengnya telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Di sampingnya, orang tuanya bergegas mendekat. Wajah ayahnya merah padam karena amarah dan malu. Ini adalah penghinaan terbesar yang pernah diterima keluarganya. Ia menatap tajam ke arah Bagas yang masih berlutut, lalu ke arah orang tuanya yang tergeletak, seolah mereka adalah tumpukan sampah yang mengotori hari suci putrinya. Kekacauan inilah yang akhirnya menyadarkanku. Adrenalin membanjiri tubuhku, menghapus semua rasa takut dan ragu. Insting seorang ibu mengambil alih sepenuhnya.
Hanya ada satu hal yang penting saat ini. Melindungi Lara. Membawanya pergi dari panggung neraka ini. Aku mulai bergerak. Aku menaiki sisa anak tangga dan melangkah ke atas panggung. Aku tidak berlari. Aku berjalan dengan langkah yang mantap dan terukur. Aku seperti berada di dalam sebuah gelembung kedap suara. Aku tidak mendengar lagi riuh penonton. Aku tidak melihat lagi kilatan kamera ponsel. Mataku hanya tertuju pada satu titik. Putriku yang berdiri kebingungan di tengah panggung. Aku berjalan melewatinya. Melewati Bapak Hartono yang menatapku dengan tatapan memohon yang tidak ku mengerti. Melewati Ibu Ratih yang terbaring pingsan. Melewati Bagas yang masih menangis tanpa suara. Aku tidak menoleh pada mereka. Mereka bukan lagi urusanku. Akhirnya aku sampai di depan Lara. Ia menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, tapi ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. "Mama," bisiknya. Suaranya bergetar. Aku berlutut di hadapannya, menyamakan tinggi kami, menciptakan dunia kecil kami sendiri di tengah panggung yang porak-poranda. Aku tersenyum padanya, senyum yang paling menenangkan yang bisa kupasang. Dengan gerakan lembut, kuambil mikrofon dari genggamannya yang terasa dingin. Kutemukan tombolnya dan menggesernya ke posisi mati. Dengungan pelan dari speaker pun berhenti total. "Tidak apa-apa, sayang," bisikku. Suaraku hanya untuknya. "Semuanya baik-baik saja." Lalu aku menariknya ke dalam pelukanku. Pelukan yang erat dan protektif. Aku membenamkan wajahnya di lekuk leherku, melindunginya dari pemandangan yang seharusnya tidak pernah dilihat oleh seorang anak kecil. Ia balas memelukku erat. Tubuhnya sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, aku berdiri, menggendong Lara di pelukanku. Ia langsung melingkarkan lengannya di leherku dan menyembunyikan wajahnya di bahuku. Kini, dengan Lara aman dalam dekapanku, aku membiarkan diriku melihat sekeliling untuk terakhir kalinya. Aku melihat Bagas, yang kini mengangkat kepalanya dan menatapku dengan mata merah dan bengkak. Tatapan yang penuh dengan penyesalan yang terlambat. Aku melihat Fiona, yang dituntun turun dari panggung oleh orang tuanya. Wajahnya dingin dan keras seperti batu. Aku melihat mantan mertuaku yang tak berdaya. Tidak ada rasa puas atau kemenangan di hatiku. Yang ada hanyalah rasa sedih yang begitu dalam dan melelahkan. Perang ini akhirnya selesai, dan tidak ada pemenangnya. Semua orang hancur. Aku membalikan badanku, memunggungi mereka semua. Memunggungi masa laluku, memunggungi rasa sakitku, memunggungi reruntuhan kehidupan mereka. Dengan Lara di dalam gendonganku, aku memulai perjalanan panjangku, turun dari panggung itu, dan keluar dari kehidupan mereka untuk selamanya. Setiap langkah turun dari panggung terasa begitu berat, seolah aku sedang berjalan melawan arus. Tapi saat kakiku menyentuh lantai ballroom, sebuah keajaiban kecil terjadi. Kerumunan orang yang tadinya riuh, perlahan-lahan terbelah, membuka jalan untukku seolah aku adalah seorang ratu tragis yang meninggalkan kerajaannya yang hancur. Suara gumaman dan bisik-bisik mereda saat aku lewat. Yang tersisa hanyalah keheningan yang canggung dan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Aku bisa merasakan tatapan mereka. Tatapan kasihan dari beberapa wanita yang mungkin memahami posisiku. Tatapan penasaran yang tak tahu malu dari sebagian besar lainnya. Aku tidak membalas tatapan siapapun. Kepalaku tetap tegak. Mataku lurus menatap pintu keluar yang tampak begitu jauh. Aku memeluk Lara lebih erat, seolah ingin menyerap semua ketakutan dan kebingungannya ke dalam tubuhku. Ia aman bersamaku. Hanya itu yang penting. Kami berjalan melewati meja-meja yang penuh dengan makanan lezat yang tak tersentuh. Melewati patung es berbentuk angsa yang mulai mencair, meneteskan air mata dingin ke atas taplak sutra. Melewati para musisi yang berdiri canggung dengan alat musik mereka, tidak tahu harus berbuat apa. Setiap detail kemewahan di pesta ini kini terlihat konyol dan tidak berarti. "Andini, tunggu!" Suara serak dan putus asa itu memanggil namaku dari belakang. Aku tahu siapa pemilik suara itu, tapi aku tidak berhenti. Aku terus berjalan. "Andini, kumohon, tunggu sebentar." Langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar di belakangku. Sesaat kemudian,
Bagas sudah berada di hadapanku, menghalangi jalanku. Penampilannya sangat kacau. Jas mahalnya kusut, dasinya miring, dan wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Ia bukan lagi pangeran tampan di atas pelaminan. Ia hanyalah seorang pria yang hancur. Andini, tolong dengarkan aku, pintanya. Napasnya tersengal. Ia menatap Lara yang menyembunyikan wajahnya di bahuku. Lia, nak, bukan begitu. Sayang. Papa. Ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya berulang kali, seolah ingin menyangkal semua yang telah terjadi. Tangannya terulur, ingin menyentuh Lara. Naluriku langsung bereaksi. Aku mundur selangkah, menjauhkan Lara dari jangkauannya. Aku menatap lurus ke matanya. Dan di mataku, ia tidak akan menemukan apa-apa lagi. Tidak ada sisa cinta, tidak ada kemarahan yang membara, bahkan tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah kekosongan. Sebuah padang gurun yang tandus tempat perasaan itu pernah tumbuh subur. Sudah cukup, Mas, kataku. Suaraku terdengar tenang, datar, dan begitu dingin. Semuanya sudah selesai. Hanya itu. 2 kalimat sederhana yang menjadi batu nisan bagi hubungan kami. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, tidak ada drama lagi. Aku sudah terlalu lelah untuk semua itu. Kata-kataku yang dingin sepertinya lebih menyakitinya daripada tamparan. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan sakit yang luar biasa. Tidak, Andini, jangan berkata begitu. Ia mencoba lagi, suaranya memelas. Tapi ia tidak punya kesempatan untuk melanjutkan. Sebuah suara bariton yang keras dan penuh amarah memotongnya. Urusanmu di sini, Bagas, bukan dengan mereka. Ayah Fiona sudah berdiri di samping Bagas, mencengkeram lengannya dengan kasar. Wajahnya ungu karena marah. Kau sudah mempermalukan putriku dan keluargaku. Selesaikan kekacauan yang kau buat ini. Pertengkaran baru itu menjadi pengalih perhatian yang kubutuhkan. Sementara ayah Fiona menyeret Bagas yang lunglai kembali ke arah panggung, aku mengambil kesempatanku. Aku berbalik dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Kali ini, tidak ada lagi yang menghentikanku. Aku melewati lobi hotel yang megah. Staf hotel yang tadinya tersenyum ramah kini menatapku dengan ekspresi bingung dan prihatin. Aku tidak peduli. Aku terus berjalan hingga akhirnya aku merasakan udara malam yang hangat di kulitku. Seorang petugas keamanan hotel yang melihat keadaanku langsung bergerak sigap. Tanpa perlu ku minta, ia meniup peluitnya dan menghentikan sebuah taksi yang kebetulan lewat. Ia membukakan pintu untukku. Hati-hati di jalan, Bu, katanya pelan. Sebuah kebaikan kecil di tengah malam yang buruk. Aku masuk ke dalam taksi dan membanting pintunya. Suara pintu yang tertutup itu terasa begitu final. Seperti suara penutup sebuah buku. Aku memberikan alamat rumah kontrakanku kepada sopir dengan suara bergetar. Di dalam keheningan taksi yang melaju membelah malam, aku akhirnya bisa sedikit bernapas. Adrenalin yang sejak tadi memompaku mulai surut, meninggalkan rasa lelah yang luar biasa. Baik fisik maupun mental. Lara, yang sejak tadi diam dalam pelukanku, akhirnya bergerak. Ia mengangkat kepalanya dari bahuku dan menatapku dengan mata sembab. Mama, kok papa nangis? Tanyanya dengan suara lirih. Kenapa Oma pingsan? Kenapa semua orang lihatin kita? Rentetan pertanyaan polos itu adalah pertanyaan yang paling kutakuti. Aku membelai rambutnya. Mencoba menenangkan diriku sendiri sebelum menenangkannya. Air mata akhirnya mulai menggenang di pelupuk mataku. Tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak boleh menangis sekarang. Aku harus kuat untuknya. Aku memeluknya erat di kursi belakang taksi yang bergoyang. Dari jendela, lampu-lampu kota tampak kabur dan berkelebat. Sama seperti pikiranku. Pelarian kami memang sudah selesai. Kami sudah berhasil keluar dari gedung neraka itu. Tapi aku tahu, perjalanan kami yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Perjalanan untuk menyembuhkan luka baru di hati putri kecilku, dan memunguti sisa-sisa hatiku sendiri. Perjalanan pulang terasa begitu panjang, seolah jarak antara hotel mewah itu dan rumah kontrakan kami membentang berkali-kali lipat.
Di dalam taksi, hanya ada keheningan yang dipecah oleh suara mesin mobil dan deru samar lalu lintas di luar. Lara tidak lagi menyembunyikan wajahnya. Ia duduk tegak di pangkuanku, tapi tubuhnya terasa kaku. Aku tahu pikirannya yang kecil sedang berputar, mencoba memahami potongan-potongan kejadian membingungkan yang baru saja ia alami. Lalu ia bertanya. Pertanyaan-pertanyaan yang begitu lugu namun bobotnya terasa lebih berat dari gedung-gedung pencakar langit yang kami lewati. Mama, kok papa nangis? Aku menelan ludah, mencari jawaban yang tepat di tengah kekacauan hatiku sendiri. Papa menangis karena papa kaget sekali melihat Lara tiba-tiba ada di panggung. Jawabku sepelan mungkin, memilih kata-kataku dengan hati-hati. Papa juga sedih karena kita harus pulang cepat. Papa sayang sekali sama Lara. Ia tampak merenungkan jawabanku sejenak. Kenapa Oma pingsan? Apa Oma sakit? Iya, sayang, kataku, membelai pipinya yang lembut. Oma mungkin kaget juga, dan Oma kan sudah tua, jadi gampang capek. Makanya Oma perlu istirahat, perlu tidur sebentar. Sebuah kebohongan putih. Sebuah perisai yang kubangun untuk melindungi hatinya dari kebenaran yang kejam. Suatu hari nanti, saat ia sudah cukup besar, aku akan menceritakan semuanya. Tapi tidak malam ini. Kenapa semua orang lihatin kita, Ma? Tanyanya lagi, pertanyaan terakhir yang paling sulit. Karena putri mama ini hebat sekali, kataku, mencoba mengubah narasi di kepalanya. Lara berani sekali naik ke panggung besar sendirian. Semua orang kagum. Tapi panggung itu kan tempatnya Om MC dan Papa. Jadi mereka kaget waktu Lara tiba-tiba ada di sana. Aku bisa melihat di matanya bahwa ia tidak sepenuhnya membeli penjelasanku. Anak-anak memiliki intuisi yang tajam. Ia tahu ada sesuatu yang lebih dari itu. Ia terdiam cukup lama, menatap lampu-lampu jalan yang berkelebat di kaca jendela. Aku kira ia tidak akan bertanya lagi. Tapi ternyata aku salah. Ia menoleh padaku, matanya yang besar dan jernih menatapku lekat-lekat, seolah mencari kebenaran yang paling hakiki. Tapi, Ma, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Apa kita benar-benar beban? Pertanyaan itu, pertanyaan inti dari semua kekacauan ini. Pertanyaan yang dilontarkannya di atas panggung, kini ia tanyakan langsung padaku. Jantungku terasa seperti diremas. Aku tidak bisa lagi berbohong atau mengalihkan pembicaraan. Pertanyaan ini harus kujawab dengan kejujuran yang mutlak dan kekuatan penuh. Pak, bisa tolong menepi sebentar? Pintaku pada sopir taksi. Sopir itu melirik kami dari kaca spion dengan tatapan prihatin, lalu mengarahkan mobilnya ke sisi jalan yang agak sepi. Begitu mobil berhenti, aku memutar tubuhku sepenuhnya menghadap Lara. Aku memegang kedua bahunya yang mungil, memaksanya untuk terus menatap mataku. Lara Anindita, dengarkan Mama baik-baik, kataku. Suaraku kini tidak lagi bergetar. Suaraku tegas dan penuh keyakinan. Kamu akan pernah menjadi beban. Aku mengucapkan setiap kata dengan penekanan, menanamkannya dalam-dalam ke benaknya. Kamu adalah hal terbaik, terindah, dan terkuat yang pernah Mama miliki. Sebelum kamu lahir, hidup Mama biasa-biasa saja. Tapi sejak kamu ada, hidup Mama jadi punya tujuan. Setiap pagi Mama bangun, Mama tidak sabar ingin melihat senyummu. Setiap Mama lelah pulang kerja, rasa lelah itu langsung hilang saat kamu memeluk Mama. Kamu bukan beban, sayang. Kamu itu anugerah dari Tuhan. Kamu itu kekuatan Mama. Kamu itu alasan Mama untuk terus berjuang. Air mata akhirnya mengalir di pipiku. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kejujuran. Air mata cinta yang meluap. Jadi, jangan pernah sekalipun, seumur hidupmu, berpikir kalau kamu atau Mama adalah beban. Kita bukan beban. Kita adalah sebuah tim. Tim yang paling hebat di seluruh dunia. Mengerti, sayang? Lara menatapku tanpa berkedip. Bibirnya sedikit terbuka. Ia melihat keyakinan di mataku, merasakan ketulusan dalam setiap kata-kataku. Perlahan, ketegangan di tubuhnya mengendur. Ia mengangguk pelan. Lalu,
Ia menghambur ke dalam pelukanku, membenamkan wajahnya di dadaku. Aku bisa merasakan bahunya bergetar. Ia menangis. Tangis yang sunyi dan melegakan. Aku memeluknya seerat mungkin, membiarkannya melepaskan semua kebingungan dan ketakutannya di sana. Setelah beberapa menit yang terasa begitu sakral, kami melanjutkan perjalanan pulang. Tidak ada lagi percakapan. Hanya ada keheningan yang kini terasa nyaman dan penuh pengertian. Saat kami tiba di depan rumah kontrakan kami yang sederhana, rasanya seperti tiba di sebuah surga. Aku membayar taksi dan menggendong Lara yang setengah tertidur masuk ke dalam rumah. Aku mengunci pintu, dan suara klik dari kunci itu terasa seperti benteng yang memisahkan kami dari dunia luar yang kejam. Di dalam rumah kami yang kecil, aku melakukan ritual malam seperti biasa. Aku membantu Lara mengganti gaun pestanya dengan piyama bergambar kelinci. Gaun putih itu kulepaskan dengan hati-hati, seolah melepaskan sisa-sisa mimpi buruk malam ini, lalu kumasukkan ke dalam keranjang cucian. Aku menyeka wajahnya dengan handuk basah yang hangat. Ia tidak banyak bicara lagi, hanya menuruti semua perintahku dengan mata yang sayu. Aku menggendongnya ke kamar tidurnya yang kecil, menidurkannya di atas ranjang. Aku menyanyikan lagu Nina Bobo yang biasa kunyanyikan, lagu yang diajarkan ibuku dulu. Saat napasnya mulai teratur dan dalam, aku mengecup keningnya lama sekali. Selamat tidur, kekuatanku, bisikku. Setelah memastikan ia benar-benar terlelap, aku menutup pintu kamarnya pelan-pelan. Dan saat itulah, saat aku sendirian di ruang tengah yang remang-remang, benteng pertahananku akhirnya runtuh. Aku berjalan ke dapur, tidak menyalakan lampu. Aku merosot ke lantai yang dingin, menyandarkan punggungku ke dinding. Dan di sana, dalam kegelapan dan keheningan, aku membiarkan diriku menangis. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku menangis untuk pernikahanku yang gagal. Aku menangis untuk rasa sakit dan penghinaan yang kuterima selama bertahun-tahun. Aku menangis untuk kepolosan putriku yang ternodai malam ini. Aku menangis untuk semua harapan yang telah mati. Tangis itu membersihkan segalanya, mengeluarkan semua racun yang selama ini mengendap di hatiku. Setelah air mataku kering, yang tersisa bukanlah kebencian atau keinginan untuk balas dendam. Yang tersisa adalah kehampaan, yang perlahan-lahan mulai diisi oleh sesuatu yang lain. Kelegaan. Ya, aku merasa lega. Rahasia itu sudah terbongkar. Topeng mereka sudah terbuka. Aku tidak perlu lagi merasa menjadi satu-satunya korban. Kebenaran, sepahit apapun itu, akhirnya terungkap. Dan aku bebas. Aku benar-benar bebas sekarang. Aku bangkit, berjalan ke jendela, dan menatap langit malam. Tidak ada bintang malam ini, hanya kegelapan. Tapi aku tahu, di balik awan mendung itu, fajar sedang menunggu. Fajar yang baru untukku dan putriku. Beberapa hari setelah malam pernikahan itu, dunia kami terasa berbeda. Ponselku tak henti-hentinya berdering. Nomor-nomor tak dikenal, dan beberapa kali, nama Bagas muncul di layar. Aku tidak menjawab satupun. Dering telepon itu terdengar seperti gema dari dunia lain. Dunia yang tidak lagi ingin kusentuh. Akhirnya, di hari ketiga, aku pergi ke konter pulsa dan membeli kartu perdana baru. Aku mematahkan kartu lamaku menjadi 2. Sebuah tindakan simbolis yang terasa sangat membebaskan. Gosip, tentu saja, tak terhindarkan. Bu Lastri, tetangga sebelah yang suka sekali menonton berita selebriti, memberitahuku dengan antusias bahwa video amatir dari insiden pernikahan itu sempat viral di beberapa akun gosip sebelum akhirnya dihapus. Ia bilang, keluarga Bagas pasti membayar mahal untuk membungkam semuanya. Aku hanya tersenyum dan mengangguk, tidak memberikan komentar apapun. Biarlah mereka sibuk dengan drama mereka. Aku sibuk dengan hal yang jauh lebih penting, membangun kembali duniaku. Aku membangun sebuah benteng tak terlihat di sekelilingku dan Lara. Benteng yang terbuat dari rutinitas yang menenangkan dan kasih sayang yang melimpah. Kami menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Kami memasak kue coklat yang bentuknya tidak karuan tapi rasanya lezat. Kami membaca buku cerita sampai Lara hafal semua dialognya.
Kami menggambar dan mewarnai berjam-jam di lantai, memenuhi kertas dengan gambar-gambar ceria. Di salah satu gambarnya, Lara menggambar dua orang, seorang wanita berambut panjang dan seorang anak perempuan kecil. Keduanya bergandengan tangan di bawah matahari yang tersenyum. Hanya kami berdua. Gambar itu kutempel di dinding kamar, di tempat yang bisa kulihat setiap hari. Suatu sore, saat sedang membereskan lemari, aku menemukan sebuah kotak tua di bagian paling atas. Kotak berisi foto-foto pernikahanku dengan Bagas. Tanganku sempat ragu, tapi akhirnya aku menurunkannya. Aku membukanya perlahan. Di sana, ada kami, tersenyum di hari pernikahan, tertawa saat liburan di pantai, meniup lilin kue ulang tahun bersama. Ada versi diriku yang lebih muda, lebih naif, dengan mata yang penuh cinta dan harapan. Aku tidak merasakan sakit saat melihatnya. Anehnya, aku hanya merasakan nostalgia yang samar, seperti melihat foto orang lain yang sedikit ku kenal. Aku mengambil satu foto. Foto kami bertiga saat Lara baru lahir. Bagas tampak begitu bangga, dan aku tampak begitu bahagia. Aku tidak membuang foto itu. Aku memasukkannya ke dalam sebuah album khusus untuk Lara. Itu adalah bagian dari sejarahnya. Bukti bahwa ia terlahir dari cinta, terlepas dari bagaimana cinta itu berakhir. Sisa foto-foto lainnya, foto-foto kami berdua, kusimpan kembali ke dalam kotak. Aku tidak membakarnya dengan amarah. Aku hanya menutup kotaknya, menyegelnya dengan selotip, dan menyimpannya kembali di loteng. Sebagai sebuah bab yang telah selesai dibaca dan ditutup dengan benar. Lara sendiri tampak pulih lebih cepat dariku. Anak-anak memang luar biasa. Dunianya kembali berpusat pada hal-hal sederhana. Sekolah, teman-teman, dan kartun di hari Minggu. Ia hanya sekali lagi menyinggung soal ayahnya. Suatu malam sebelum tidur, ia bertanya, "Ma, Papa kapan main ke sini lagi?" Aku berhenti menyisir rambutnya sejenak. Aku sudah menyiapkan diriku untuk pertanyaan ini. Mama tidak tahu, sayang. Jawabku jujur dan lembut. Papa mungkin sedang sibuk sekali sekarang. Tapi yang paling penting, Mama selalu ada di sini untuk Lara. Setiap hari, setiap saat. Kita berdua saja sudah cukup, kan? Ia menatap pantulan wajah kami di cermin. Ia berpikir sejenak. Lalu sebuah senyum kecil tersungging di bibirnya. Iya, Ma. Jawabnya mantap. Cukup. Kata itu. Cukup, terasa begitu kuat. Kami memang cukup. Kami tidak kurang suatu apapun. Hari Minggu beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama tidak kami lakukan. Aku mengajak Lara ke pantai. Kami naik angkutan umum, perjalanan yang sedikit panjang tapi penuh tawa. Sesampainya di sana, Lara langsung berlari kegirangan menuju bibir pantai, membiarkan ombak kecil menyapu kaki telanjangnya. Aku menggelar tikar di bawah pohon kelapa, dan dari sana, aku memperhatikannya. Angin laut meniup rambutnya yang tergerai. Sinar matahari sore membuat kulitnya berkilau keemasan. Ia berlari, melompat, dan tertawa. Tawanya yang lepas dan tanpa beban terdengar lebih merdu dari musik manapun. Tawanya adalah bukti bahwa kami baik-baik saja. Bahwa kami akan selalu baik-baik saja. Aku menatap lautan yang membentang luas di hadapanku. Ombak datang dan pergi, membersihkan pantai, membawakan hal-hal baru. Seperti kehidupan. Badai telah berlalu, dan kini yang tersisa adalah pantai yang bersih dan langit yang cerah. Aku akhirnya mengerti. Selama ini, aku tanpa sadar selalu merasa perlu membuktikan sesuatu. Membuktikan pada keluarga Bagas bahwa aku tidak seperti yang mereka tuduhkan. Membuktikan pada dunia bahwa aku bisa bertahan. Tapi sekarang, aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun pada siapapun. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki suami yang kaya, rumah yang besar, atau status sosial yang terpandang. Kebahagiaan sejati adalah ini. Duduk di atas tikar sederhana, merasakan hangatnya pasir, mendengar debur ombak, dan menyaksikan tawa lepas dari anak perempuanmu. Menyadari bahwa cinta yang paling murni dan kekuatan yang paling besar ada di dalam dirimu sendiri. Aku bukan lagi Andini yang menjadi korban.
Aku adalah Andini, seorang ibu, seorang guru, seorang pejuang. Aku bukan beban yang mereka katakan. Aku adalah pilar. Pilar bagi duniaku sendiri. Duniaku bersama Lara. Mama, ayo ke sini. Airnya tidak dingin, teriak Lara sambil melambaikan tangannya. Aku tersenyum. Senyum yang kali ini datang dari lubuk hatiku yang paling dalam. Senyum yang mencapai mataku. Aku melepaskan sandalku, membiarkan kakiku merasakan pasir yang hangat. Aku bangkit dan berlari menyusulnya. Aku berlari menuju putriku, menuju masa depanku. Di bawah langit senja yang berwarna jingga keemasan, kami berdua bermain air, tertawa bersama, dua sosok kecil yang kuat dan bebas, siap menyongsong fajar yang baru. 7 tahun. Waktu ternyata adalah penyembuh yang paling sabar. Ia tidak bekerja dengan gegabah. Ia mengurai benang kusut kenangan satu persatu, menenangkan badai di dalam hati dengan bisikan angin yang lembut, dan perlahan-lahan, membiarkan cahaya matahari masuk kembali melalui celah-celah jiwa yang pernah retak. Di sebuah pagi hari Minggu yang cerah, aroma kopi dan nasi goreng udang menguar dari dapur sebuah rumah mungil di pinggiran kota. Rumah itu tidak besar, tapi setiap sudutnya terasa hangat dan penuh kehidupan. Dindingnya berwarna krem, dihiasi beberapa lukisan cat air sederhana dan rak-rak buku yang penuh. Di halaman depan, pot-pot bunga Kamboja dan melati sedang mekar, menebarkan wangi yang menenangkan. Ini adalah istana kami, yang kubangun bata demi bata dari hasil jerih payahku sendiri. Aku, Andini, sedang berdiri di depan kompor, mematikan api sambil tersenyum puas. Di usiaku yang kini menginjak akhir 30-an, aku menemukan kedamaian yang dulu kuanggap mustahil. Kerutan halus mulai muncul di sudut mataku, tapi itu adalah kerutan yang lahir dari tawa, bukan dari tangis. Aku berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studiku, dan kini aku tidak hanya mengajar, tapi juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah di tempatku mengabdi. Kehidupan tidak memberiku kemewahan, tapi ia memberiku sesuatu yang jauh lebih berharga, kemandirian dan harga diri. Pagi, MA. Sebuah suara yang sedikit serak menyapaku dari belakang. Aku berbalik dan melihat hartaku yang paling berharga. Lara. Ia bukan lagi gadis kecil dengan gaun putih. Ia kini adalah seorang remaja perempuan berusia 13 tahun, dengan rambut hitam legam yang sama seperti ayahnya, tapi dengan mata dan senyum yang sama persis sepertiku. Ia sudah lebih tinggi dariku beberapa senti, tubuhnya jangkung dan ramping. Ia berjalan ke arahku, masih dengan piyama tidurnya, dan memelukku dari samping. Wangi banget. Nasi goreng udang, ya? Tentu saja. Kesukaan Tuan Putri. Jawabku sambil mengacak rambutnya. Hubungan kami telah berevolusi. Kami bukan lagi hanya ibu dan anak yang saling melindungi, tapi juga sahabat. Kami bisa membicarakan apa saja, dari tugas sekolahnya yang sulit, teman laki-laki di kelasnya yang menyebalkan, hingga film terbaru yang ingin kami tonton. Tapi ada satu topik yang jarang sekali kami sentuh. Hari pernikahan itu. Bukan karena itu adalah sebuah tabu, tapi karena rasanya seperti sebuah cerita dari masa lalu yang sangat jauh. Sebuah film lama yang pernah kami tonton sekali dan tidak pernah kami putar ulang. Pagi itu, setelah kami sarapan bersama sambil bercanda, Lara pamit ke kamarnya. Katanya ia ingin membereskan beberapa buku pelajarannya. Aku membiarkannya, lalu menyibukkan diri dengan mencuci piring. Sekitar setengah jam kemudian, ia kembali ke ruang tengah, tempatku sedang membaca koran. Di tangannya, ada sebuah album foto tipis berwarna coklat. Album yang sudah sangat lama tidak kulihat. Ia duduk di sampingku di sofa. "MA, aku nemu ini waktu bersin laci bawah," katanya pelan. Aku tahu album yang mana itu. Album yang hanya berisi satu foto. Ia membukanya, dan di sana, di balik plastik pelindung yang sedikit kusam, ada foto kami bertiga. Aku yang tampak lelah namun bahagia, Bagas yang tersenyum bangga, dan Lara, bayi mungil yang tertidur pulas di dalam dekapanku. Lara menatap foto itu lama sekali. Jarinya mengusap wajah Bagas di foto itu. "Dulu papa kelihatannya sayang banget ya sama kita," katanya. Itu bukan sebuah pertanyaan,
melainkan sebuah pernyataan. Memang, jawabku jujur. Dulu papamu sangat menyayangi kita. Ia menoleh padaku. Matanya yang jernih menatapku lekat. Apa mama pernah benci sama papa? Pertanyaan itu, yang kini datang dari seorang remaja yang mulai memahami kompleksitas dunia, terasa berbeda. Aku meletakkan koranku, memutar tubuhku menghadapnya, dan memberinya jawaban yang pantas ia dapatkan. Benci itu kata yang sangat kuat, sayang, dan butuh energi yang sangat besar untuk membenci seseorang. Mama pernah sangat marah, sangat kecewa, dan sangat sakit hati. Itu pasti. Aku berhenti sejenak, memilih kata yang tepat. Tapi mama sadar, menyimpan semua perasaan itu seperti memaksakan diri untuk terus membawa batu yang berat di dalam tas. Bikin punggung sakit, bikin jalan jadi susah. Suatu hari, mama memutuskan untuk meletakkan batu itu. Bukan berarti mama melupakan apa yang terjadi, tapi mama memilih untuk tidak lagi membiarkan beban itu menyakiti mama. Lara mengangguk perlahan. Ia tampak mengerti. Lalu, apa yang terjadi sama Oma dan Opa? Jujur, mama tidak tahu pasti, kataku. Mama dengar dari beberapa teman lama. Tidak lama setelah kejadian itu, mereka menjual rumah mereka dan pindah keluar kota. Mungkin mereka ingin memulai hidup baru di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengenal mereka. Mama harap, dimanapun mereka berada sekarang, mereka sudah menemukan kedamaian. Tidak ada sedikit pun nada getir dalam suaraku. Aku bersungguh-sungguh. Aku tidak lagi punya ruang untuk dendam. Kami terdiam sejenak, larut dalam pikiran masing-masing. Keheningan itu pecah oleh suara bel rumah. Biar aku yang buka, kata Lara sambil beranjak dari sofa. Dari ruang tengah, aku bisa mendengar Lara membuka pintu dan menyapa seseorang dengan akrab. Om Satria. Pagi, Om. Masuk dulu. Sesosok pria berperawakan tinggi dan tegap masuk, membawa sebuah tas jinjing berisi buah-buahan. Dia adalah Satria, seorang guru olahraga di sekolahku. Usianya beberapa tahun di atasku. Seorang duda tanpa anak yang ditinggal meninggal istrinya 5 tahun lalu. Selama 2 tahun terakhir, ia menjadi teman terdekatku. Teman diskusi, teman berbagi keluh kesah, dan perlahan, menjadi sesuatu yang lebih. Pagi, Andini. Sapanya dengan senyum hangat yang selalu berhasil menenangkan hatiku. Pagi, Mas. Repot-repot bawa buah segala, kataku sambil bangkit menyalaminya. Lagi panen mangga di rumah ibu. Daripada dimakan sendiri, katanya. Ia lalu menoleh pada Lara. Gimana, Ra? Siap jadi panitia acara 17-an di sekolah? Om dengar kamu jadi koordinator seksi acara ya? Siap dong, Om. Lagi pusing nih bikin konsep lombanya. Jawab Lara sambil tertawa. Melihat interaksi mereka yang begitu alami dan nyaman membuat hatiku menghangat. Lara tidak pernah melihat Satria sebagai calon ayah pengganti. Ia melihatnya sebagai seorang teman yang baik, orang dewasa yang bisa ia percaya, dan yang terpenting, seseorang yang membuat ibunya tersenyum. Satria datang pagi itu untuk menjemputku. Kami, sebagai panitia inti acara sekolah, harus meninjau lokasi untuk kegiatan perkemahan Sabtu Minggu. Lara, Mama pergi dulu ya sama Om Satria. Mungkin sampai sore. Kamu di rumah nggak apa-apa kan? Makanan sudah Mama siapkan di meja. Santai aja, Ma. Jawabnya sambil mengedipkan sebelah mata. Aku mau lanjut nonton serial. Selamat bekerja, Buah Kepsek dan Pak Guru Olahraga. Ledeknya. Saat aku dan Satria berjalan keluar menuju mobilnya, aku menoleh ke belakang sejenak. Kulihat Lara masih berdiri di ruang tengah, memegang album foto itu. Ia tidak lagi menatapnya dengan kesedihan atau kebingungan. Ia menatapnya sejenak, lalu dengan sebuah gerakan yang mantap, ia menutup album itu dan meletakkannya kembali di atas meja kopi. Ia lalu berjalan ke dinding, tempat foto terbarunya terpajang. Foto kami berdua saat liburan ke puncak, tertawa lepas dengan latar belakang kebun teh yang hijau. Ia merapikan posisi bingkai itu sedikit, lalu tersenyum puas. Aku tersenyum. Putriku baik-baik saja.
Ia telah berdamai dengan masa lalunya. Dan aku pun demikian. Perjalanan kami menuju lokasi perkemahan di daerah perbukitan terasa menyenangkan. Di dalam mobil, kami tidak banyak membicarakan pekerjaan. Kami mengobrol tentang hal-hal ringan, diiringi alunan musik dari radio. Satria adalah pendengar yang baik. Ia selalu memberiku ruang untuk bercerita, tapi tidak pernah memaksa. Lara tumbuh jadi anak yang hebat ya, Endin, katanya tiba-tiba, memecah keheningan saat kami terjebak macet. Terima kasih, Mas. Jawabku tulus. Dia memang kekuatanku. Bukan hanya dia, lanjutnya, menoleh padaku sejenak. Kamu juga wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Membangun semuanya dari nol sendirian, itu bukan hal yang mudah. Pujiannya terasa tulus, tidak gombal. Aku hanya bisa tersenyum. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu. Selama beberapa tahun setelah perceraianku, aku menutup hatiku rapat-rapat. Pengkhianatan Bagas dan keluarganya meninggalkan luka yang dalam, membangun tembok ketidakpercayaan yang tinggi di sekelilingku. Aku pikir, aku akan selamanya hidup hanya untuk Lara. Tapi kehadiran Satria perlahan-lahan meruntuhkan tembok itu. Kesabarannya, kebaikannya yang tanpa pamrih, dan caranya menatapku dengan penuh rasa hormat, membuatku sadar bahwa tidak semua pria sama. Bahwa aku pun berhak untuk kembali bahagia, untuk kembali dicintai. Hubungan kami berjalan perlahan, seperti air yang mengalir tenang, tapi aku tahu ini menuju ke muara yang benar. Setelah selesai dengan urusan survei lokasi, hari sudah beranjak sore. Dalam perjalanan pulang, Satria mengajakku untuk mampir minum kopi di sebuah kafe kecil dengan pemandangan kota dari ketinggian. Kami duduk di area luar, menikmati semilir angin sore. Dari tempat ini, gedung-gedung di kejauhan tampak seperti miniatur. Saat kami sedang asyik mengobrol, mataku tanpa sengaja menangkap sesosok figur yang terasa familiar di seberang jalan. Seorang pria baru saja keluar dari sebuah mobil sedan yang tampak biasa saja. Tidak lagi mobil Eropa mewah seperti dulu. Pria itu adalah Bagas. Jantungku sempat berhenti berdetak sesaat. Bukan karena cinta yang tersisa, tapi karena keterkejutan. Sudah 7 tahun aku tidak pernah melihatnya secara langsung. Penampilannya banyak berubah. Rambutnya yang dulu hitam legam kini sudah mulai ditumbuhi uban di beberapa bagian. Postur tubuhnya yang dulu tegap kini sedikit membungkuk. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Langkahnya terlihat berat. Tidak ada lagi jejak arogansi yang dulu menjadi ciri khasnya. Ia tampak seperti pria parubaya biasa yang lelah dengan kehidupannya. Ia sendirian. Ia tidak melihatku. Ia berjalan masuk ke sebuah toko kelontong kecil, lalu menghilang di dalamnya. Ini adalah sebuah ujian. Ujian terakhir untuk hatiku. Apa yang aku rasakan saat melihatnya? Kemarahan? Kesedihan? Atau mungkin kepuasan karena melihatnya tidak lagi sejaya dulu? Ternyata tidak satu pun dari itu. Yang aku rasakan hanyalah sebuah ketenangan yang aneh. Aku melihatnya, dan aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada debaran, tidak ada sesak di dada. Ia hanyalah seorang pria dari masa laluku. Orang asing yang pernah berbagi sebagian hidupnya denganku. Semua rantai emosional yang dulu mengikatku padanya, baik itu cinta maupun benci, ternyata sudah benar-benar putus. Andin? Ada apa? Suara Satria menyadarkanku. Ia pasti melihat perubahan di wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh padanya. Aku menatap wajahnya yang teduh. Wajah pria baik hati yang duduk di hadapanku saat ini. Aku membandingkannya dengan bayangan pria lelah yang baru saja kulihat. Dan aku tahu, aku berada di tempat yang tepat, bersama orang yang tepat. Sebuah senyum tulus akhirnya terukir di bibirku. Senyum yang benar-benar lahir dari kedamaian. Gak apa-apa, Mas. Jawabku. Tanganku terulur di atas meja untuk menyentuh punggung tangannya. Aku cuma baru saja melihat masa laluku. Dan aku jadi sadar, kalau masa depanku ada di sini, di hadapanku. Satria tersenyum, mengerti arah pembicaraanku. Ia membalik tangannya dan menggenggam jemariku dengan hangat. Malam itu, kami bertiga makan malam bersama di rumah.
Satria membawa martabak manis kesukaan Lara. Suasana di meja makan kami begitu hangat dan penuh tawa. Kami membicarakan rencana Lara untuk acara 17-an. Lelucon-lelucon Satria yang terkadang garing tapi berhasil membuat kami terpingkal. Dan rencanaku untuk mengecat ulang ruang tamu. Ini adalah sebuah keluarga. Bukan keluarga yang terikat oleh darah atau surat nikah. Tapi keluarga yang terikat oleh pilihan, oleh kasih sayang, dan oleh rasa saling menghargai. Saat aku melihat Lara tertawa lepas hingga matanya berair, lalu menatap Satria yang menatapku dengan pandangan penuh cinta, aku akhirnya mengerti makna kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku tidak hanya berhasil bertahan hidup. Aku telah berhasil membangun sebuah kehidupan baru yang jauh lebih indah, lebih jujur, dan lebih kaya daripada kehidupan yang pernah direnggut dariku. Aku, Andini, dan putriku, Lara, kami bukan beban. Kami adalah bukti bahwa setelah badai yang paling gelap sekalipun, fajar yang baru akan selalu datang, membawa serta harapan dan kebahagiaan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan aku siap menyambutnya.